Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaliana Margareta Subagaria, NIM 2102073 dari kelas FA 212A, akan mempresentasikan hasil PPT yang saya buat, yaitu ekstraksi dengan menggunakan metode infusa yang menjadi tugas mata kuliah Fitokimia Teori yang diampu oleh Ibu dosen Rizky Nipsi Ramdini Magister Sains. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ekstraksi. Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan yang tidak saling larut yang berbeda. Nah, biasanya air dan yang lainnya berupa klorid organik. Lalu ada ekstrak. Ekstrak merupakan suatu produk hasil pengambilan zat aktif melalui proses ekstraksi menggunakan pelarut, yang mana pelarut yang digunakan diuapkan kembali sehingga zat aktif ekstrak menjadi pekat. Nah, bentuk dari ekstrak yang dihasilkan dapat berupa ekstrak kental atau ekstrak kering. Itu tergantung jumlah pelarut yang diuapkan. Metode ekstrak ini dibagi menjadi dua, yaitu metode ekstrak dingin dan metode ekstrak panas. Contoh metode ekstrak panas adalah maserasi dan solitasi. Jika metode dingin itu bisa menggunakan metode infusa atau Evokta. Nah, di sini saya akan membahas tentang metode infusa. Metode infusa ini merupakan ekstraksi dengan pelarut air pada suhu penanas air bejana infus tercelup dalam penanas air mendidih, suhu terukur 96-90 derajat Celcius selama waktu tertentu. Waktu yang di sini ditulis adalah 15-20 menit. Itu menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2006. Lalu ada juga yang menjelaskan bahwa infusa adalah sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi simplisia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Lalu diaduk, setelah itu diangkat dan dilakukan penyaringan dalam keadaan panas. Bahan dan alat yang digunakan untuk metode infusa ini ada yang pertama panci infusa. Nah, panci infusa ini terdiri dari dua bagian, seperti yang ada di gambar ya. Bagian yang A itu adalah tempat untuk ekstrak, dan yang B itu adalah penangas air. Lalu ada termometer untuk mengukur suhu, penangas air, tabuk ukur, kertas saring, atau kain flanel. Ini digunakan untuk menyaring ekstrak yang telah kita buat menggunakan metode infusa tadi. Lalu ada timbangan analitik, ini untuk menimbang sublisya, dan yang terakhir batang pengaduk. Ini berfungsi untuk mengaduk supaya menyatu ya antara Aquades dan simplisyanya. Lalu ada bahannya, itu bisa menggunakan Aquades atau air sebagai pelarut, dan simplicia. Simplicia ini kalian bisa menggunakan daun teh atau dedaunan apapun itu, simplicia. Simplicia dedaunan apapun. Lalu di sini ada prosedur kerja dari metode infusa. Yang pertama itu simplicia yang berupa tanaman atau bagian tanaman dengan derajat halus tertentu ditimbang. Nah, jadi misalnya 10 gram, kemudian dimasukkan ke dalam panci atas, diberi air secukupnya. Maksud dari secukupnya ini di sini diperhitungkan terhadap kadar ekstrak yang hendak kita inginkan. Jadi misalnya kita ingin membuat ekstrak berkadar zat aktif 10%, maka serbuk tanaman yang dibutuhkan adalah 10 gram ditambah air 100 gram, 100 cc. Sementara kalau kita menggunakan air sebanyak 200 cc dan serbuknya tetap 10 gram, maka kadar ekstrak yang akan kita peroleh menjadi 5% saja, begitu seterusnya. Lalu setelah panci atas siap untuk diproses, maka masukkan panci beserta isinya segera ke dalam panci bawah yang telah berisi air. Setelah itu panci di bawah dipanaskan di atas api langsung ya, dan dibiarkan sampai mendidih. Artinya suhu mencapai 100 derajat Celcius. Lalu diharapkan maka suhu air di panci atas akan mencapai 90 derajat Celcius. Lalu yang ketiga, pemanasan dilakukan selama 30 menit, terhitung mulai dari air panci bawah mendidih.
Jadi suhu panci atas itu mencapai 90 derajat Celcius sambil sesekali diaduk-aduk. Dan yang terakhir, setelah cukup 30 menit, maka panci atas diturunkan dan disaring selagi masih panas melalui kertas saring atau kain flanel, bisa ya. Lalu apabila volume air yang didapat ternyata kurang dari 100 cc, air semula 100 cc, maka perlu ditambahkan air panas secukupnya melalui ampas hingga diperoleh volume infusa yang dikehendaki, yaitu 100 cc. Nah, cara menambahkan air itu harus menurut aturan kuantitatif ya, yaitu hasil saringan tadi dipindahkan ke gelas ukur, kemudian kurangan air yang diperlukan itu ditambahkan sampai volume air mencapai batas skala yaitu 100 cc. Jadi tidak boleh menambah air sesuai dengan kurangnya air. Namun yang diukur adalah kekurangan air yang akan ditambah. Di sini ada contoh metode ekstraksi menggunakan metode infusan. Pada pembuatan infusa, yang pertama yaitu persiapkan dan timbang alat dan bahan yang digunakan. Masukkan air ke dalam panci infusa. Tambahkan simplicia yang telah kita timbang, yaitu daun sirih. Panaskan di atas panci infusa. Panaskan hingga suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah dipanaskan dengan suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit, kemudian diangkat, disekai dengan menggunakan kain flanel. Jika kekurangan air, tambahkan air panas, kemudian diperas. Lalu dibiarkan sampai dingin. Ukur aqua salsinya sebanyak 100 ml. Masukkan ke dalam infusa yang telah dingin. Kemudian dimasukkan ke dalam botol yang telah kita tandai, yaitu sebanyak 100 ml. Kemudian ditutup dan diberi etiket berwarna biru. Nah, itu tadi contoh pembuatan ekstraksi menggunakan metode infusan. Lalu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode infusa ini yaitu unit yang digunakan sederhana, jadi nggak ribet. Lalu ada biaya operasionalnya relatif rendah. Nah, kekurangannya itu zat-zat yang tertarik kemungkinan sebagian akan mengendap kembali apabila kelarutannya sudah mendingin. Lalu hilangnya zat-zat atsiri. Ada juga kadang-kadang pada simplihat tertentu akan menghasilkan ekstrak yang berlendir sehingga sulit dilakukan penyaringan. Dan ekstrak kurang stabil dan mudah tercemar oleh bakteri dan jamur sehingga tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam pada suhu kamar. Jika ingin lebih awet, maka bisa disimpan di kulkas dengan suhu dingin. Metode infusa ini biasanya banyak digunakan untuk membuat jamu godok, tetapi untuk membuat sediaan dan penelitian ini jarang menggunakan metode infusa karena metode ini mudah terkontaminasi bakteri. Referensi yang saya ambil dalam membuat PPT ini, yang pertama ada dari Anif M, Ilmu Meracik Obat di Gadjah Mada University, Yogyakarta tahun 2007. Lalu ada dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia di Jakarta tahun 2006, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, dan ada dari Marjoni R, Dasar-dasar Fitokimia untuk Diploma 3 Farmasi di Jakarta Transinfo Media tahun 2016. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.